warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tengku-tengku kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin sidang jamaah yang mulia. Mari kita sama-sama bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan ketabahan kepada kita. Kemudian selawat beserta salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jemaah yang mulia, untuk pagi ini kita bertolak daripada firman Allah, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apabila sudah nampak bencana di darat dan di laut, ini disebabkan karena usaha manusia itu sendiri. Oleh sebab itu marilah kita lihat riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa setelah diperintahkan untuk membangun Ka'bah, lalu diperintahkan untuk berhaji ke Ka'bah beserta Hawa. Kebiasaan Nabi Adam beserta Hawa berangkat untuk haji, bekalnya adalah didapati di mana dia berhenti. Sebagai contoh misalnya, apabila dia berhenti pada suatu tempat sebelum sampai ke Ka'bah, yang dia makan apa yang dia dapati dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Kemudian yang dia makan itu tidak ada yang pahit, tidak ada yang mabuk, pohonnya tidak ada yang berduri. Itulah yang didapati dan dikerjakan oleh Adam beserta Hawa di saat ia melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah ada sampai umur daripada Qabil, Habil, kemudian Iklimah dan juga Arafah, maka turunlah syariat bahwa perkawinan pada saat itu adalah harus silang. Anak yang pertama lahir laki-laki akan kawin dengan anak yang ketiga atau yang keempat lahir, tetap disilang. Sama-sama kita ketahui dalam sejarah, yang tertua adalah Qabil. Ia sekali lahir dengan Iklimah. Kemudian lahir yang kedua adalah Habil. Ia sekali lahir dengan Arafah. Berkebetulan Iklimah wajahnya lebih cantik daripada Arafah. Sehingga syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam tidak dapat diterima oleh Qabil. Kata Qabil, masakan saya lahir dengan Iklimah yang parasnya lebih bagus, saya akan kawin dengan Arafah. Biarlah Habil kawin dengan Arafah, saya akan kawin dengan Iklimah. Tapi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai anakku, ini syariat, ini hukum yang harus dijalankan. Kalau kamu tidak percaya, berkorbanlah kamu. Kemudian sama-sama kita maklumi bahwa Qabil berkorban dengan buah-buahan karena dia seorang petani, sedangkan Habil berkorban dengan ternak, yaitu seekor kibas yang sangat besar. Mereka berkorban. Korban pada saat itu adalah dahir dapat diterima. Kemudian dikorbankan pada sore hari, kemudian paginya dilihat, ternyata kurban Habil hilang, artinya diterima oleh Allah. Kemudian kurban Qabil masih utuh, bahkan sudah layu. Kemudian apa kata Qabil? Sebagaimana dalam ayat kita dengar, watslu alaihim naba'a bnaini adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahdihima wa lam yataqabbal minal akhar
qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Qabil, kamu akan saya bunuh. Kemudian kata Habil, kurban yang diterima adalah kurban orang yang takwa. Hadirin sidang jamaah yang mulia, sekembalinya Nabi Adam melaksanakan ibadah haji beserta Hawa, di tempat biasa dia makan, ternyata buah-buahan yang dia makan itu ada yang sudah pahit, dan bahkan ada yang sudah memabukkan. Pohonnya sudah mulai berduri. Nabi Adam alaihissalam mulai merenung apa yang terjadi. Ternyata Qabil telah membunuh Habil. Apabila terjadi maksiat, apabila terjadi membangkang syariat Allah, maka Allah akan menurunkan bala. Di antaranya bala pada saat itu adalah tumbuh-tumbuhan sudah mulai berduri, tumbuh-tumbuhan sudah mulai ada yang pahit, bahkan ada yang memabukkan. Artinya alam tidak bersahabat lagi apabila maksiat sudah merajalela di atas dunia ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian ternyata betul yang mengerjakan maksiat itu cuma satu orang, yaitu Qabil, tapi dampaknya kepada semua. Maka sebagaimana juga pada saat ini kita lihat ada orang yang setelah menerima atau mendapat rezeki daripada Allah dari kebun kopi misalnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Apabila sudah sampai nisabnya, dia akan memberikan kewajibannya sebagai harta yang diperolehnya. Tapi juga kena bencana. Kenapa? Inilah yang dipertanyakan oleh banyak orang. Hadirin yang berbahagia, tadi kita lihat yang bermaksiat cuma satu orang, yaitu Qabil. Tapi bala yang diturunkan Allah kepada semua. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah hadis Abu Hurairah dari Aisyah riwayat Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Aisyah, kepalanya di pangkuan Aisyah. Kemudian Nabi dalam tidurnya itu mengangkat-angkat tangan dan seolah-olah menyetop-nyetop. Setelah bangun, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya melihat kamu tadi bahwa mengangkat-angkat tangan seolah-olah menyetop. Kenapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tadi ada satu rombongan di dalam satu lembah, di dalam satu pekan, mereka akan menuju menghancurkan Ka'bah. Mereka berhenti dalam satu pekan, sebuah pekan. Di pekan itu banyak juga orang baik, banyak juga orang yang berbelanja. Tetapi Allah menurunkan bala, mereka hancur semua di dalam pekan itu, termasuk orang yang di dalam pekan itu, termasuk orang yang baik sedang berbelanja. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ini tidak adil. Mereka kan bagus, mereka berbelanja, kenapa mereka juga? Nabi mengatakan, nanti di yaumil mahsyar kelak, mereka akan dibangkitkan menurut amalnya masing-masing. Hadirin sidang jemaah yang mulia ya. Kemudian ada yang maksiat tidak begitu nampak. Hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim yang maknanya adalah, ini sangat panjang sekali, saya ambil yang pertengahannya, bahwa ada seorang ibu yang keadaannya miskin, sedang berjalan dengan anaknya. Kemudian pada suatu tempat ia berhenti menyusukan anaknya. Kemudian turunlah seseorang dari kendaraannya sangat bagus, yaitu unta, pakaian yang necis, sepatu juga mengkilap. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jadikanlah anak saya ini seperti orang yang baru turun dari kendaraannya itu, sangat gagah sekali. Ya Tuhanku, kabulkan doaku. Kemudian anaknya melepaskan dari susu ibunya. Kemudian ia mengatakan, anaknya padahal masih bayi, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jangan kamu jadikan aku seperti orang itu.
kebalikan daripada doa ibunya. Kemudian ibunya heran, ini bayi sudah bisa ngomong, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ibu ini terus berjalan. Kemudian pada suatu tempat ia berhenti di depan rumah orang yang sangat bagus, besar. Tapi ada di dalam, ada teriakan. Ada teriakan meminta ampun, mengatakan dirinya tidak bersalah. Ada orang yang sedang dipukuli, diomeli dan lain sebagainya. Kemudian ibunya berdoa atau meminta, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jangan kamu jadikan anak saya ini seperti orang yang sedang dianiaya itu. Anak ini melepaskan dirinya dari susu ibunya. Kemudian ia melihat, ia berdoa kebalikannya lagi, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jangan kamu jadikan saya seperti orang itu. Hadirin sidang jamaah yang mulia, sesampainya dia ke tempat ibunya berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berikan kepada saya bayi saya ini bisa ngomong kembali. Ibunya bertanya, anakku, tadi ada orang yang turun dari kendaraannya sangat gagah. Saya meminta kepada Allah supaya kamu pun nanti setelah besar seperti itu. Anaknya menjawab, ya ibuku, saya tidak mau seperti orang itu tadi. Tahukah ibu, pakaian yang dipakainya, kendaraan yang dinaikinya, semuanya tingkah lakunya itu ada orang yang didalimi. Ia berpakaian nicis, ia kendaraannya bagus, tapi ada orang yang didalimi. Dia peroleh hartanya itu ada orang yang didalimi. Saya tidak mau seperti itu. Kemudian kenapa yang kedua kamu juga tidak mau? Kamu mau, sedangkan dia orang yang dihina, dipukul. Tahukah ibu, dia adalah orang bagus, dia tidak bersalah, cuma karena orangnya lemah. Yang salah adalah majikannya itu sendiri. Itu ditimpakan kepada orang yang tidak mampu. Itulah barangkali yang banyak hal yang bersalah orang lain, tapi dicari kambing hitamnya, bukan kambing putihnya, bahwa yang bersalah sebenarnya adalah orang yang benar itu sendiri. Ini juga maksiat. Apabila ini terus berlaku, maka keadaan kita, alam juga tidak bersahabat dengan kita. Dari itu, marilah kita bersabar terhadap musibah, kemudian kita jalani. Bahkan alhamdulillah sebahagian besar kita sangat membantu dalam hal ini. Namun demikian, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat. Di antaranya adalah pertama, pemimpin yang zalim. Apabila ada bencana, pemimpin yang zalim, Allah tidak akan melihatnya. Yang kedua adalah pedagang yang khianat. Allah tidak melihatnya di yaumil mahsyar kelak. Apabila ada bencana, ada pedagang yang khianat. Kemudian yang terakhir adalah bahwa masyarakat yang tidak sabar. Apabila masyarakat tidak sabar, maka ini juga di dalam bencana Allah tidak akan melihatnya di yaumil mahsyar kelak. Hadirin yang berbahagia, sebahagian kita ini orang lain berpahala, kita berdosa. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang memberi bantuan, kemudian diputu dan lain sebagainya. Itu pun salah, padahal dia tidak mengetahui bahwa yang kita terima itu, yang kita berikan itu harus dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti-bukti putu seperti itu. Cuma karena kita tidak sabar lalu menyalahkan orang lain. Inilah karena kita tidak sabar. Dari itu, setiap musibah, nikmat, kita harus sabar. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.